Persel adalah tim yang ingin sekali dijajal oleh pelatih Shin Tae-yong, di mana sang pelatih berujar bahwa dirinya sudah paham betul dengan luar dalam yang ada di timnas Korea saat ini. Sebenarnya menurutku itu mudah, karena akulah yang paling mengenal tim Korea. Semua muridku berada di garda depan, jadi aku sangat mengenal pemain Korea, ujar Shin Tae-yong dikutip WT3. Assalamualaikum, salam persaudaraan untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita akan kembali mengulas berita seputar Timnas Indonesia, lebih khusus Timnas Indonesia. Nah, Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di ronde ketiga pada bulan September untuk bisa meraih satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tentu ada rasa optimisme dari para pendukung, pelatih maupun PSSI. Nah, karena peluang untuk lolos ke Piala Dunia ini terbuka, tentu pelatih Shin Tae-yong akan kembali memanggil para pemain keturunan atau diaspora untuk bisa memperkuat skuad Timnas Indonesia saat ini yang sudah dinilai sudah berkembang dan banyak perubahan karena berkat pemain-pemain keturunan maupun diaspora. Tetapi di ronde ketiga, karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat, tentu pelatih Shin Tae-yong akan menambah skuad kedalaman dari skuad Timnas Indonesia. Nah, melihat pelatih Shin Tae-yong dan PSSI terus mengejar pemain keturunan yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia, ini banyak negara-negara tetangga maupun negara-negara kuat Asia lainnya ini mulai mewaspadai Timnas Indonesia karena mereka menganggap Timnas Indonesia ini adalah kuda hitam yang tidak bisa dianggap remeh dengan skuad pemain-pemainnya yang berlaga di Eropa. Tentu negara-negara seperti Jepang, Korea ini merasakan betapa perubahan dari skuad Timnas Indonesia. Bahkan Korea Selatan mulai dibuat gelisah, dibuat panas dingin dengan skuad Timnas Indonesia di bawah kepelatihan pelatih Shin Tae-yong ini. Dan saya rasa Timnas Indonesia akan siap memberikan kejutan di kualifikasi ronde ketiga nanti. Bahkan peluang Indonesia sangat terbuka lebar untuk bisa mendapatkan satu tiket otomatis ke Piala Dunia nanti. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari GL News Report yang judulnya pelatih Shin Tae-yong buat Korea panas dingin, siap berikan kejutan di ronde ketiga. Dan peluang Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ini sangat terbuka lebar. Nah, daripada kalian penasaran, kita langsung saja reaksi videonya. Inilah para pemain Timnas Indonesia ya. Ada Nathan Jo. Ini pelatih Shin Tae-yong sangat optimisme. Masyarakat Indonesia sedang membangun mimpi indah, di mana para fans ingin melihat tim nasional sepak bolanya berlaga di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun tampaknya mereka masih harus bersabar karena masih ada putaran ketiga. Pada round 3 kali ini, Timnas Indonesia bakal menemukan jalan yang pembagian pot dengan di ronde banyaknya ketiga. tim-tim raksasa Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan juga tidak Kuwait. akan menyerah begitu saja. Bahkan STY berujar jika dia siap untuk melawan tim-tim raksasa tersebut, contohnya Korea Selatan yang ditantang langsung oleh sang pelatih. Dan untuk itu, inilah cerita persiapan STY jelang menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Amerika 2026. Ya, menakar peluang Indonesia ya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menatap round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Shin Tae-yong bakal mempersiapkan semuanya dengan baik. Di mana setelah laga versus Filipina, dirinya berujar bahwa lolosnya Timnas Indonesia ke ronde 3 tersebut membuka peluang untuk para pemain diaspora lain yang bagus untuk bisa membantu Timnas di ronde ketiga nantinya. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan naturalisasi lagi. Kita lolos ke ronde ketiga tak ada lawan yang mudah, apalagi FIFA ranking kita di posisi 134. Lawan-lawan kita lebih baik, dan kita tim yang paling lemah dari yang sudah lolos ke ronde ketiga, ujar Shin Tae-yong. Walaupun berada di peringkat yang paling bawah ya, tetapi optimisme dari pelatih Shin Tae-yong ini
tidak bisa kita ragukan karena sudah terbukti Indonesia di bawah Indonesia pun tinggal Sinteyong sejengkal mengalami untuk masuk perkembangan bagian yang final pesat. Piala Dunia 2026 mewakili negara dari zona Asia atau AFC. Namun untuk lolos ke babak tersebut, Indonesia sebelumnya harus melewati round 3, di mana dalam ronde tersebut banyak sekali tim-tim raksasa yang menunggu untuk memangsa timnas Indonesia. Dengan format round 3, Indonesia akan bergabung dengan 18 negara lainnya Langganan yang akan dibagi kembali ke dalam 3 grup. tim-tim kuat Masing-masing ini ya, grup bahkan terdiri langganan dari Piala 6 Dunia. negara. Dan diketahui pada Piala Dunia edisi 2026 zona Asia, kita mendapatkan kuota 8,5 negara, yang artinya ada 8 negara lolos dari Asia dan 1 negara memperebutkan 1 tiket lolos melalui playoff antar zona. Dalam format round 3 yang akan dibagi menjadi 3 grup itu, peringkat 1 dan 2 tiap grup akan otomatis lolos menyabet tiket Piala Dunia 2026. Atau sebanyak 6 negara di Asia bisa mendapatkan tiket itu. Sementara sisa peringkat 3 dan 4 akan kembali menjalani pertandingan kualifikasi playoff untuk memperebutkan sisa 2 tiket dari 6 negara zona Asia. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini ya, di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali. Jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat, dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu berat. Peluang timnas bertemu tim besar. Indonesia yang lolos ke putaran ketiga masuk ke dalam pot ke-6, yang artinya Indonesia masuk ke pot yang memiliki tim dengan rata-rata poin terendah FIFA, bersama dengan Korut dan juga Kuwait. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia bakal bertemu dengan para tim besar. Contohnya di pot 1, mereka akan bertemu dengan Iran, ini Jepang, yang kita atau takutkan Korea ya, Selatan. ada Jepang, Dari salah Iran, satu tim Korea. tersebut, Korsel adalah tim yang ingin sekali dijajal oleh pelatih Sinteyong, di mana sang pelatih berujar bahwa dirinya sudah paham betul dengan luar dalam yang ada di timnas Korea saat ini. Sebenarnya menurutku itu mudah, karena akulah yang paling mengenal tim Korea. Semua muridku berada di garda depan, jadi aku sangat mengenal pemain Korea, ujar Sinteyong dikutip Wiki3. Balas dendam timnas dengan Qatar. Di pot 2, ini dia di pot 2 ya, ada Australia, Qatar, dan juga Irak. Qatar dan juga Irak. Namun nampaknya tim asuhan Sinteyong bakal memilih Qatar untuk menjadi bagian dari grup Indonesia. Karena kita tahu sendiri bagaimana sebelumnya Qatar pernah melawan Indonesia dan bermain dengan kurang baik. Hal itu terjadi pada ajang Piala Asia U23, di mana Qatar bermain buruk dan membuat Coach Shin bereaksi terhadap permainan Qatar itu. Dirinya menyebut bahwa Qatar bukan bermain bola di lapangan, tapi hanya melakukan pertunjukan komedi saja. Itu dia jelaskan usai pertandingan. Kita bisa lihat ini bukan laga sepak bola, ini pertunjukan komedi, jelas Sinteyong. Banyak kejanggalan ya jika melawan Qatar ya. Indonesia memberikan balasan terhadap Qatar, di mana itu adalah hal yang mungkin akan menakutkan jika nanti pengulangan kecurangan terjadi. Namun itu tak akan membuat STY dan anak asuhnya masuk ke lubang yang sama. Mereka bakal membuat strategi untuk menangani hal tersebut. Ingin bertemu melawan China. Kita tahu sendiri bahwa China yang lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia itu mendapatkan keberuntungan karena di grupnya mereka dan Thailand memiliki poin, selisih gol, dan juga kemenangan yang sama. Namun China bisa lolos karena memenangkan head-to-head melawan Thailand. Itulah yang membuat China masuk ke ronde 3, tapi permainan dari China masih layak dikalahkan oleh timnas Indonesia. Ya, so-so lah kalau kata Coach Justin. Jadi kemungkinan China akan menjadi pilihan Indonesia jika bisa memilih lawan yang bisa dihadapi. Sangat yakin ya jika Indonesia bisa mengalahkan Cina. Jadi itulah analisis dari apa yang akan terjadi di ronde 3 pada timnas Indonesia. Semoga saja drawing besok akan menguntungkan timnas ya, karena drawing akan dilakukan pada 27 Juni mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan semoga dengan itu, Indonesia bisa lolos dan tampil ke final round Piala Dunia yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 2026 mendatang. Nah oke teman-teman, itu dia ya bagaimana rasa optimisme dari para pemain
pelatih dan PSSI untuk bisa melangkah lebih jauh ke Piala Dunia tentu akan dipersiapkan sedini mungkin oleh pelatih Sinteyong. Bagaimana ia juga akan memanggil para pemain diaspora maupun keturunan ya yang ada di luar negeri untuk kembali mengisi skuad kedalaman dari timnas Indonesia ini. Nah, jika Indonesia bertemu dengan Korea di ronde ketiga, karena Korea ini berada di pot 1 sementara Indonesia di pot 6, ini kemungkinan besar akan bisa kembali bertemu. Ini akan menjadi keuntungan sendiri buat timnas Indonesia karena pelatih Sinteyong secara tidak langsung yang merupakan mantan pelatih timnas Korea di tahun 2018 sudah mengenal betul isi luar dalam dari skuad timnas Korea saat ini, karena para pemain-pemain di garda terdepan dari Korea ini merupakan bekas mantan anak asuhnya ketika menangani timnas Korea. Tentu pelatih Sinteyong sudah hafal betul dari segi kemampuan dan kekurangan dari timnas Korea itu sendiri. Nah, jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya bersama Bang Bahri di sini. Kita akan pantau terus perkembangan timnas Indonesia dan salam olahraga.